Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Jadi kemarin kita sudah diberi gambaran wa ing tawallau fa innama hum fi syiqaq. Jadi kalau mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani saat itu memang yang paling brengkel kan itu zaman Rasul itu orang Yahudi dan Nasrani. Maka mereka betul-betul berpaling dari awakmu wahai Kanjeng Nabi, saking panjenengan wahai Kanjeng Nabi kan itu. Fa innamahum fi syiqaq, maka mereka itu benar-benar pastinya mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi panjenengan Kanjeng Nabi kan itu. Oleh karena itu kalau sudah seperti itu kita harus punya keyakinan fa sayakfika hum ka gitu. Hum ini bisa bayangkan satu urai ini ada berapa kata kalimat. Fa sayakfi, yakfinya fiil mudore, sinnya saupa tasfi, fa-nya jawaban jadi wa ing tawalau, ka-nya panjenengan Kanjeng Nabi, hum-nya orang Yahudi dan Nasrani. Itu hebatnya bahasa Arab, dirangkai satu pasayakfika Allahu. Nah, yakfinya siapa? Allahu. Dan ini juga semacam blessing untuk kita juga. Jadi kalau kita dihadapkan ke dalam berbagai problematik ya, yang sekiranya memusuhi jalan kebenaran, jalan kebaikan, nah makanya ayat selanjutnya kan sibghatullah kan ya kan. Saya yakin Gusti Allah itu yang akan mencukupi kita, gak usah khawatir. Karena apa? Karena Gusti Allah As-Sami' Al-Alim. Enak kan sebetulnya. Jadi kalau kita ini sumpek-sumpek pun ngantos sumpek bu. Karena di balik kita ini Gusti Allah yang menjadikan kita sangat bertanggung jawab. Pak sayakfi maka nyukupi dumateng panjenengan wahai Kanjeng Nabi atas permusuhan mereka orang yang gak mau beriman kepada panjenengan. Sinten sing nyukupi Allahu Gusti Allah. Dan makanya ditafsiri Muhammadun siqaqahum, pun panjenengan pun bingung wahai Kanjeng Nabi, pun ngeresula wahai Kanjeng Nabi. Begitu juga kita. Saya yakin ya pejuang-pejuang Islam sepanjang sejarah dari mulai Kanjeng Nabi, mulai Nabi Ibrahim ya. Mulai Nabi Ibrahim diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah, pasti kalau sandarannya kita betul pada Gusti Allah, yakfika humullah wa fasayakfika humullah. Makanya di sini ada sin tanfisnya, selamanya kan itu Gusti Allah akan nyukupi dumateng panjenengan wahai Kanjeng Nabi atas humnya itu di sini syiqaqahum, atas permusuhan yang mereka kobar-kobarkan. Alhamdulillah ini ada teman saya datang ini Pak dokter ini sudah dokter ini Pak Jainul ya dokternya. Beliau ini ahli ngopeni anti PKI Pak bulan September kan. Pak saya makanya jangan khawatir ya. Bayangkan itu rekodnya di mana saja ketika rekodi menurut perhitungan akal itu kan tahun 65 contohnya di negara kita itu kan sudah kurang apa kalau memang umat Islam itu akan dibantai habis. Tapi Gusti Allah fasayakfika humullahu, fasayakfika Allahu, maka
itunya di situ cara memahaminya itu. Maka Gusti Allah mencukupi dumateng panjenengan wahai Kanjeng Nabi atas permusuhan yang mereka lakukan. Ini kita teruskan malih nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi sibghah celupan nggih. Sibghah itu celupan. Penter kalau bahasanya apa ya. Itu loh merubah yang membuat yang membuat warna baju berubah. Napa Bu? Penter ta? Nggih, penter. Jadi ya, wujud dari dari pasayakfika itu ya ada perintah perang, tapi qatli quraidota wa nadir, kemudian mengusir Bani Nadir, kemudian wadar bil jizyah, kemudian diwajibkan bayar pak jizyah. Sibghatallahi. Nah, ini di sini masdarun muakkidun li amanna. Jadi sibghatallahi ini sebagai keterangan untuk mengokohkan muakkidun li amanna bagi orang-orang yang sudah kulu, kan di depan ayat sebelumnya kan kulu mana kulu ngendiko sirohai orang-orang yang beriman, yaitu amanna, untuk mengokohkan amanah billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbab. Ini jadi satu rangkai, ini masih satu rangkai. Nah, jadi dalam memahami ayat itu ada ilmu khusus. Kalau sudah rangkai-rangkai seperti itu namanya munasabah. Munasabatil ayat bil ayat, munasabatis surah bis surah. Nah, jadi satu rangkai Al-Qur'an mulai bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itu pemaknaan globalnya itu satu rangkai yang tidak terputus, yaitu. Nah, pemahaman untuk bisa bulatnya pemahaman, keutuhan pemahaman Al-Qur'an itu, ada ilmu sendiri dalam ulum tafsir, itu namanya munasabah, kesesuaian. Jadi kalau itu, jadi ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya itu ada ininya, ada makanya kalau kita memperhatikan tanda baca dalam Al-Qur'an di akhir ayat itu kadang-kadang ada lam alif. Nah, berarti ayat ini merupakan satu rangkai, seperti wasta'inu bis sobri was sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu dijelaskan lagi, siapa yang khusyuk itu alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum. Itu rangkai-rangkai seperti itu. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Nah, itu namanya ilmu munasabah. Ini juga gitu, sibghatallahi, ya, itu kelawan celupanipun Gusti Allah. Nah, itu masdarun, sibghata kata masdar, muakkidun sebagai masdar itu kata mulai dari seperti doroba ya dulu dorban, fa'ala yaqulu fa'lan, ada fi'il fa'il, istifa'il istimaf'ul, itu ada itunya, ada konjugasinya, ada tasrif. Nah, tasrif kangelan Bu, kita ini sudah tua nih, arek nom mawon. Kalau panjenengan punya anak usia ibtida, usia SD, ya kalau ingin betul bisa memahami lebih kompleksitas cara memahami bahasa Arab yang bagaimana membentuk kalimatnya, di pondokno Bu, di pondokno, insya Allah ngerti kalau di pondok. Li amanah sebagai kata yang mengukuhkan kata amanah di atas itu, wa nasbuhu utawi membaca nasab. Nah, itu sibghata dibaca ta, kok tidak sibghatullah, padahal wa nasbu utawi maca nasab lafadz sibghah itu bi fi'lil muqaddarin. Nah, dengan menakdirkan kata kerja yang tersimpan. Jadi dalam bahasa Arab itu istilah takdiruhu. Nah, itu. Ini hanya sekedar memberitahu saja. Ngapunten, ini bukan berarti saya pintar menggurui, tidak. Ya, karena di sini jelas bi fi'lin muqaddarin, dengan menakdirkan, menyimpan kalimat kata kerja
fiil itu kata kerja, isim itu kata benda, ada kata keterangan, ya kan? Dan sobagona Allahu, nah itu jadi sibghatullah itu cara memahaminya di situ tersimpan sobagona sampun nyelupi na ing kita sapa Allahu Gusti nyelep apa sudah menghiasi lah yang paling ideal, mungkin apa mewarnai ya yang paling pas itu sobago sampun mewarnai na ing kita sapa Allah Gusti Allah. Ini tafsirannya Bu. Jadi tafsir itu kan untuk membantu bagaimana cara memahami kalimat-kalimat yang apa istilah yang baligh, yang simple, tetapi di dalamnya itu mempunyai kandungan yang cukup luas. Coba. Jadi sibghatullah itu warnanya Gusti Allah, masukkan seperti itu kan nggak penting. Pewarnaan Gusti Allah, jadi kan nggak cocok kalau seperti itu. Pewarnaan Gusti atau pencelupan pewenteran Gusti Allah kan gak pantas. Makanya kalau memahaminya sobagonallah, Gusti Allah yang sudah memberi dalam bahasa tasawufnya bahkan sibghatullah itu orang yang sudah nyemplung nang medan. Nah, ya medannya Gusti Allah. Dalam bahasa tasawuf itu ada istilah namanya fana wal baqa. Nah, fana wal baqa, orang itu kalau sudah asyik betul-betul berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang selain Gusti Allah tuh bisa fana, bisa hilang. Ya, bisa hilang. Nah, fana itu dalam konsep tasawuf itu ada 3 warna, 3 jenis. Fandat, fan af'al, fan sifat. Nah, ada yang dibalik, fan sifat dulu, kemudian fan af'al, baru fan zat. Fan nyemplung. Ya. Rasane kados nopo, kados tiang tilem. Kalau panjenengan tilem sek, itu kan sudah tidak apa-apa nyemplung kepada ngorok kan gitu. Kalau tilem nyemplung ke ngorok. Medan tilem itu ngorok kan ngoten nggih. Ya, tapi kalau Gusti Allah itu apa ada alamullah. Nah, penjelasan tasawuf kados ngoten niku bisa dirasakno kalau panjenengan nyemplung ke alam kubur. Kalau kubutan percados monggo disi-disian. Kalau penjelasan ngeten keliru monggo panjenengan rumiyin. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia itu jangan ditangisi. Dan kenapa Rasulullah menangis? Karena mereka itu sudah masuk ke alam kebahagiaan kalau husnul khotimah. Tetapi kalau su'ul khotimah nyemplungnya alam kesengsaraan. Dan sengsaranya merasa masuk alam kubur itu diawali dengan sakaratul maut. Makanya kalau penyanyi yang sakaratul maut kadang-kadang aneh-aneh. Sing boten aneh ya langsung. Nah, fan kades panjenengan tilem langsung nyemplung plung. Lo tahu-tahu rogonya sudah sudah dipisahkan oleh ruhnya. Jadi mati dalam Islam itu pengertiannya bukan mati akhir dari semua perjalanan hidup kita, tidak. Jadi mati itu sebagai awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kalau di dunia kita diuji, kalau mati tidak diuji lagi, lolos atau kan kalau gak percaya monggo disi ikut tak susul Bu pun watos panjenengan pun watos niku pun watos khawatir kulonnya akan nyusul sedoyo. Kalau pun watos gak akan ada sing ngelungsungi insya Allah. Wal muradu utawi kang den karep-aken biha kalawan kata sibghah, yang dimaksud dengan kata sibghah di sini sebetulnya aidinuhu tegese agamanipun Gusti Allah. Alladzi kang fatara kang sampun nyepatoro itu yang buka ya, yang sampun annasa ing manusa alaihi ing atase din. Kenapa kita ini beragama ya yang taat kemudian diistilahkan dengan sibghatullah,
liduhuri asarihi, karena orang beragama itu menunjukkan kejelasan labetnya itu. Jadi kalau panjenengan kan jelas, kalau orang yang beragama taat itu menjadi rida, menjadi semacam perhiasan perilakunya itu, yaitu makanya liduhuri asarihi, karena pertelone labet itu ya labet itu bahasa Jawa. Napa Bu kalau bahasa Indonesianya labet Jawa? Apunten nggih, Bapak. Ya itu jadi casingnya lah kalau bahasa anak muda sekarang. Jadi casingnya itu jelas, ya, memperlihatkan identitas yang jelas. Oh, sholat ke masjid. Oh, inggih panjenengan itu termasuk. Dan biasanya orang yang beragama dengan ilmu, ya sudah beragama, berilmu lagi, perilakunya juga sudah membentuk semacam ini sendiri, semacam yaitu tadi semacam sibghah sendiri, semacam mempunyai identitas khas. Nah, itu ke masjid Pak Haji ya kopiahnya putih kan, kadang-kadang sekali-kali pakai gamis umpamanya kan, itu aja artinya dari sisi kostum saja orang yang beragama itu sudah memperlihatkan warna beda, kostumnya saja kan beda tuh Bu, kostum yang mau sepedahan dengan kostum yang mau sholat ke masjid ya. Kalau sepedahan pakai kaos Bu, pakai training, pakai sepatu, pakai helm, ada helmnya sepeda juga. Mau ke pesta juga kan gak pantas itunya itu, pakai rukuh ke pesta kan gak pantas nggih. Paling undang manten kok pakai rukuh kan gak pantas. Atau baju gamis ke manten. Nah, cuman ada ya 2 hari lalu saya kebetulan seminar dengan salah satu orang Indonesia yang jadi dosen di Pakistan. Nah, itu. Kelebihan Pakistan itu, ada satu ketika Duta Besar Indonesia itu ingin memamerkan bagaimana batik bisa laku di Pakistan. Ternyata ditolak oleh orang Pakistan ini. Karena orang Pakistan ini sudah punya kostum khas. Kostum khasnya kalau Pak Yasin, mana Pak Yasin itu enggak berbahasanya. Itu kostum khasnya. Jadi orang pakai pakaian seperti itu merupakan keberhasilan Pakistan mengekspor fashionnya ke seluruh dunia katanya. Kan orang Pakistan khas itu, yang perempuannya juga gitu, karena di Pakistan itu ada semacam doktrin kostum itu menjadi identitas. Nah, perpakistanan ini ada ini Pak Dr. Jainal ya tahu pisahnya dari India itu dalam rangka untuk mencoba membangun semacam budaya khusus ya Islam. Makanya satu-satunya negara yang menamakan diri di awal setelah Perang Dunia Kedua yaitu Republik Islam Pakistan. Setelah itu Republik Islam Iran tahun 79. Jadi Pakistan itu dulu gabung sama India, Bangladesh, Pakistan, termasuk sebagian Afghanistan itu bergabung dengan Myanmar, bergabung dengan India di bawah kekuasaan Islam yang namanya Kerajaan Mughal. Nah, itu kalau di TV kan ada itu sinetron apa Bu? Nah, Kerajaan Mughal itu. Nah, tetapi setelah dijajah oleh Inggris, namanya penjajah di mana saja melahirkan namanya teori divide et impera, memecah belah penduduk supaya apa? Supaya gampang diperdaya. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau ada punya ide-ide yang kasakusuk, pecah belah, itu pun ngantos diteruskan. Ibu sebab itu adalah teori penjajah yang sudah terbaca. Kalau sudah memecah belah, watabshalu wada bari hukum, maka kita akan terjerumus kepada konflik, gelut.
Nah, sama-sama dulure dewe. Kalau sudah seperti itu wadada bari hukum, maka hilanglah namanya kewibawaan, namanya kejayaan, namanya kehormatan. Nauzubillah min zalik. Jadi ada istilah, ada ini Bu, ada apa? Pihak ketiga. Nah, itu. Jadi liduhuri asari. Jadi kalau dengan beragama itu harus kita menunjukkan identitas keberagamaan itu kelihatan. Nah, itu dari mulai kostum, fashion kan itu. Apalagi sekarang itu dikembangkan fashion halal. Nah, make up mawon Bu, sekarang ini harus mencari make up yang ada label halalnya, ya kan itu. Sekarang sudah mulai dengan undang-undang jaminan produk halal di negara kita, alhamdulillah bisnis halal. Ya insya Allah saya juga besok ngisi, ada tugas dari Pesar, ada festival lifestyle halal, festival syariah yang tiap tahun diadakan oleh Bank Indonesia. Ya, kebetulan saya besok dapat tugas ngisi tentang bisnis kucing. Ada kucing, pendampingan terhadap beberapa pengusaha muslim yang sudah mengembangkan fashion halal, kostum halal, mamin halal. Nah itu. Ya mudah-mudahan, saya berharap masjid kita juga begitu, halal ngelola kantin-kantinnya, halal ngelola perilaku kitanya. Nah yang paling berat tuh halal jabatan di Indonesia itu sekarang tuh, halal menduduki jabatan tuh angel. Ala sohibihi, pertelo jelas ketika kita ini bergaul ya dengan temannya orang yang beragama. Nah gambaran sibghah itu digambarkan ketika kasih bagi fitaubi, seperti halnya kita memberi warna kepada baju. Perjelas waman ahsanu minawi sibghatan. Waman di sini mantula ahada, apakah ada sesuatu yang ahsanu luwih apik, luwih sae, lebih bagus minallahi sakersani saking kersanipun Gusti Allah, lebih bagus dari apa? Sibghatan ayat tamyizan, tegese warnanya. Artinya begini, apakah ada sesuatu yang menjamin lebih baik bagi seseorang dengan selain agama Allah, dengan selain berperilaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa ada? Yaitu ini kalimat persemonan, kalimat ya bahasa yang lebih kerennya nyemoni ya. Apakah ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih baik dari perbuatan hidup beragama yang benar, kan itu. Makanya ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sudah nekatkan beragama, tolong hal-hal yang sekiranya tidak cocok, yang tidak, bahasa yang lebih kerennya lam yakcok, tidak cocok kali tuntunan agami, monggo dievaluasi. Oh ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Banyak ya, mulai dari ini bahasa tubuh itu gestur. Wah, kan biar lebih keren sedikit Bu. Gestur tubuh orang antara yang sek dengan yang tidak sek itu kan sudah memperlihatkan. Yaitu senyumnya juga ada senyum. Makanya dalam ilmu persenyuman itu ada 5 kategori kalau tidak salah. Ya, ada senyum simpul yang memperlihatkan fabyadat wujuhumu musayyada. Ada senyum sinis, Bu. Senyum tapi sinis, bayangkan. Udah senyum sinis lagi. Ada senyum apa lagi, Bu? Ada senyum sebagai ekspresi. Nah, menurut teori itu bisa diukur dengan cara senyumnya, istilahnya, merekahnya bibirnya seperti apa. Nah, itu saya pernah baca, tapi waduh, hebat juga pikir saya. Persenyuman saja ada apanya? Ada
semacam kategorinya. Wah itu kalau di ilmu ini ada. Sama dengan orang Bu, memanfaatkan jari-jari tangan itu ada, sampai ada disertasi yang khusus. Iya, jari-jari tangan itu ono iku ada sampai diteliti sampai melahirkan disertasi. Makanya ada istilah gestur, ya kan. Ada senyumnya sampai 5 kategori. Senyum betul-betul semul tulus itu beda itunya. Penampakan bibir merekahnya itu beda. Nah, itu. Senyumnya sinis, senyumnya kecut. Nah itu. Ada senyum kecut barang ya. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan ke kita yang namanya rida. Rida itu apa? Khuluquhul Quran. Perhiasanmu, perilakumu itu bukan emas yang gelang yang rempeh, ali-ali yang semerentel, tidak, atau pakaiannya yang, tapi justru dengan khuluquhul Quran. Nah itu nanti ada ayat yang membedakan. Bedanya kenapa tokoh Islam dengan tokoh-tokoh Yahudi dan Rohbaniyun. Ini jadi memang kita dari sisi passion sudah beda. Terus yang dari sisi perkataan juga sudah beda. Orang yang beragama mesti fal yakul khairan auli lias mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir yakul khairan auli yasmut, kan itu. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir-akhir, fal yakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, yang lebih bagus menang. Diam itu emas, kan itu katanya. Fal yakul khair mangkana yu'minu billahi fal yukrim doifahu. Ada tamu dihormati. Sehingga tamu mau nyolong pun kalau diperlakukan dengan terhormat jadi kisinan mau nyolong atau mau nipu maunya. Sering itu ada orang yang berpura-pura sebenarnya tahu-taunya mau ahsanu di sini situ Bu, banyak ininya tuh. Waman ahsanu, apakah ada perbuatan yang lebih baik di sisi Allah selain kita ini mendapatkan sibgotu, selain kita ini mempraktekkan agamanipun Gusti Allah. Wa nahnu utawi kita sedaya orang-orang yang beriman lahu marang Gusti Allah iku abiduna, kada tiang-tiang ingkang menghamba. Abid. Nah, di sini makanya ayat ini itu sebagai jimatnya orang tasawuf sebetulnya. Ya, orang tasawuf itu kalau sudah mulai rogone, jadi orang tasawuf itu membagi jeladren. Wah, bahasanya biar lebih keren ya. Jeladren manusia itu ke dalam 4 klaster, 4 jenis. 1 jasad. Jasad itu fisik kita, bagian luar. Jasad ini menurut teori tasawuf itu bukan sesuatu yang menentukan. Jasad itu hanya sekedar sekedar ayang-ayang. Makanya ada apanya. Di balik jasad itu masih ada 3 jenis yang mewarnai perilaku jasad itu. Setelah jasad namanya ruh. Ruh itu satu jenis makhluk ya. Nah, tetapi istilahnya bukan makhluk. Kalau ruh itu amrun. Makanya dalam diri manusia itu ada kholkun dan ada amrun yang sudah sering sampaikan. Kholkun itu jasadnya, amrun itu ruh. Karena amrun itu bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ruh itu berperan, mestinya perilaku kita itu berada di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mestinya di situ. Ruh itu untuk bisa melandasi agar perilaku itu sejalan kali karpe Gusti Allah. Nah, makanya kalau ruh dengan jasad ini, ruh itu berperan betul untuk mewarnai jasad, disitulah pemahaman sibghatullah dalam konteks tasawuf. Nah, ruh ini yang memberi daya semuanya. Nah, di balik ruh itu memang ada yang nama qalbun. Inna fil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kullu wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Nah, itu
Makanya ulama tasawuf membeda. Qalb itu ada dua jenis, satu qalbun nuroniyun, yang kedua qalbun jasmaniyun dulmaniyin. Jadi wujudnya qalb itu apa? Kerentek. Panjenengan gak ada kerentek napa mboten Bu? Karep, yaitu. Jadi ketika ruh dengan jasad itu menjadi sesuatu yang aktif, ya, yang hidup. Nah, ternyata yang membuat wujud perilaku itu ditentukan oleh namanya qalb. Nah, itu. Kalau punya kerenteknya baik, jadi mesin, yaitu. Makanya kadang-kadang dalam pemahaman ilmu tasawuf itu orang supaya hatinya baik, di ini itu ada terapinya, ada riyadhahnya, ada trainingnya itu. Nah, training hati ini berat, memang berat. Sampai laku macam-macam itu. Dosanya Pak, menurut orang tasawuf yang paling berat itu adalah dosanya ketika hati ini mendominasi kepada perbuatan jahat. Nah, di balik semuanya tiga ini ada namanya sir. Sir itu sebagai wujud rahasia manusia, identitas kemanusiaan lah bahasa yang lebih kerennya itu. Nah, sirnya ini sebetulnya yang menurut konsep tasawuf itu yang harus sir itu bahasa yang lebih kerennya rasa. Manusia itu ternyata di balik jasad, di balik ruh, di balik qalb itu ada rasa. Dan rasa ini ternyata identitas yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Identitas yang tidak terikat oleh ruang yang bisa menjebol kapan, di mana, sedang apa, berapa lama. Rasa ini kalau sayang, itu rasa itu baru berfungsi kalau sudah menyentuh zat. Nah, coba ini. Saya dengan Pak Jainal kumpul kuliah itu mulai tahun 2008 ya, 2008 2009. 2008 bayangkan, lama. Ketika 2008 sering makan bareng, sering guyonan bareng. Begitu makan apa yang pernah kita makan bersama, begitu pecel Madiun. Wah, itu padahal makannya 2008 yang lalu, 2009 yang lalu. Sekarang 2021. Itu masih ingat, sama dengan ibu-ibu ini. Siapa yang paling lama nikahnya di sini? Pak Yahya. Walaupun sudah ditinggal ibunya, tapi begitu kita ngatakan gimana Pak rasanya malam pertama dengan ibu, walaupun ibu sudah tiada masih ingat. Itu rasanya. Makanya dalam ilmu tasawuf itu manusia kalau ingin baik, ingin betul-betul hatinya hanya betul-betul yang berperan itu qalbun nuroniyun, hati yang mendapat pancaran dari kekuasaan nur ilahi, ya itu dowo, itu cerita dowo. Nah, kalau itu semua sudah terangkai dengan baik, maka kita ini termasuk abiduna, menjadi hamba-hamba yang betul-betul patuh, abid. Dalam bahasa yang lebih kerennya kan hamba itu. Makanya ayat ini sering dibahas secara luas oleh kalangan tasawuf untuk bisa menjadi bagaimana dari mulai sangat dalam sir, kemudian turun ke qalb, turun ke ruh, turun ke jasad, satu rangkai memancarkan casing perilaku yang ideal menurut Islam itu abad. Jasadnya kelihatannya sudah bagus. Jasad bagus itu ketika kita sudah diimami oleh nafsunya, nafsu mutmainah, baik semua macam. Tetapi ingat, kadang-kadang masih merentul rumongso. Nah, rasa lagi kan rumongso. Nah, makanya rasa ini harus betul-betul dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan rasa? Situlah mulai muncul namanya gerakan thariqah dalam perkembangan umat Islam. Jadi supaya rasa batin kita itu mantep, mancep.
nang Gusti Allah, maka muncullah gerakan thariqah ngoten caritane. Ya itu nanti bahasane dawa gak usah diteruskan. Qala, nah ayat ini ya ayat yang sibghatullah. Jadi sibghatullah itu pemahamannya sobagona Allahu Gusti Allah sudah memberi warna kepada orang-orang yang amana billahi wa ma unzila dan seterusnya itu. Nah itu sopo al yahudu orang-orang Yahudi lil muslimina kepada orang-orang Islam. Nah ini apa istilahnya gregetno wis ono ini ono iku nato apanya alasannya itu apa helahnya itu nahnu utawi kita ahli apa Yahudi dan Nasrani iku ahlul kitab ya aku yang ono aku ya seperti itu juga. Itulah sebabnya kalau menurut beberapa penafsiran itu itulah sebabnya mengapa kepala batunya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak mau. Kalau kalian mengatakan bahwa dengan agama Islam sebagai wujud identitas yang ditampakkan dalam perilaku nyata, ya itu. Saya juga begitu. Ya, nahnu ahlul kitab. Bahwa kami ini juga ahlul kitab al-awali yang pertama. Makanya sampai sekarang ya jadi kepala batunya itu di situ kepala batu. Begitu jawa kiblatuna akdamu sedangkan arah kiblat saya menghadap ke Baitul Maqdis itu akdamu ya. Sesuatu yang pertama. Nah, dan ini konon juga ayat ini nanti berhubungan dengan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi ketika Rasulullah kurang lebih 16 bulan awal beliau mendapatkan perintah itu sholat. Waktu itu karena kota suci yang dijadikan kiblat menghadap dari berbagai orang yang beragama itu ke Baitul Maqdis termasuk orang Islam. Nah ketika Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis dilokno. Nah jarene awakmu duwe agama sendiri, tapi mengapa menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis? Nah, akhirnya Rasulullah itu ya iya benar juga ya. Nah, akhirnya Rasulullah berdoa juga kan, ya Allah kalau sudah begitu tunjukkanlah kami untuk membedakan bagaimana cara menghadap orang Islam ke pusat konsentrasi membangun sistem kesatuan umatnya. Oleh karena itu muncullah perintah fawali wajhaka syatrul masjidil haram dalam surat Al-Baqarah juga. Nah, itu satu. Yang kedua, walam takunil ambiya'u minal arabi. Selama ini tidak ada nabi orang Arab itu. Nah, itu. Hanya karena kebetulan Kanjeng Nabi orang Arab dilecehkan, kok iso orang Arab jadi nabi, kok iso orang Jawa pinter kan kadang-kadang mestinya orang Jawa pinter, makanya jangan sampai ngelecehkan. Makanya ada hadis itu kan, ketika kita lahir dari siapa jangan bertanya mengapa saya dilahirkan dari siapa, ada hadisnya itu. Walau kana Muhammadun nabiyan lakana minna. Sekalipun Kanjeng Nabi Muhammad itu juga diangkat menjadi seorang nabi dari bangsa Arab, ya, itu ceritanya gitu. Oleh karena itu dijawab lagi oleh Gusti Allah itu semacam disemoni mali oleh Gusti Allah. Sudah kalau jadi makanya Bu, sing paling enak jadi orang Islam itu kalau betul-betul paham Al-Qur'an. Jadi ketika kita ada yang melecehkan, memang yang melecehkan itu berbagai cara. Jadi The Protocol atau buku namanya The Protocol. Dalam buku itu diperlihatkan bagaimana strategi dan cara 50 macam strategi yang dijadikan alat oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Nah, kalau menurut buku itu kita ini seolah-olah tidak berdaya, mulai cengkrama ekonomi, cengkrama politik, cengkrama militer, cengkrama media informasi,
Itu cengkrama semua. Sehingga dia punya target negara-negara, khususnya negara berkembang yang dulu sebagai pusat-pusat kekuasaan dan kejayaan umat Islam, bila perlu seperti orang berjalan tetapi lehernya itu dikalungi celurit. Nah ini bahasa celurit, ini bahasa kenapa PKI pakai celurit, jadi pedang kamuflat celurit. Jadi berjalan tapi dikalungi celurit, ojo sampai, itu gambaran terakhir seperti itu. Nah, saking apanya ya ini, saking banyak pola, banyak strategi. Kul mendiok panjenengan Kanjeng Muhammad lahu maring si Yahudi atuhajjunana billahi, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi, orang Nasrani, apa akan tetap mau memusuhi kepada kita Kanjeng Nabi, kepada umat yang berislam di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal anistofa nabiyan minal arabi, kamu harus sadar Gusti Allah ini sekarang sudah memilih nabi itu dari orang Arab. Wa huwa utawi Gusti Allah iku rabbuna wa rabbukum, sebetulnya Gusti Allah itu pangeran kita dan pangeran kalian semua. Ya, mestinya seperti itu. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Falahu maka ikut tetap pada Gusti Allah. Ayustawa, Gusti Allah itu memilih sesuatu hambanya, ayustofa min ibadihi, itu punya otoritas mutlak. Bahasa yang lebih kerennya, Gusti Allah gak bisa didikte. Nah, kemudian kita bertanya, apa berdoa itu sama dengan mendikte Gusti Allah? Nah, kalau salah niat ya iya. Makanya berdoa itu juga hati-hati. Kalau salah niat, salah jalan, ya bisa jadi ujian yang membelenggu juga. Makanya kan ayu ikhlas, kemudian sabar, macam-macam itu ada patokannya. Mayasa, kepada siapa yang Gusti Allah menghendaki. Kebetulan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad memang yang banyak diangkat jadi nabi dan rasul itu adalah dari Bani Israel. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dari sekian banyak nabi dan rasul dari Bani Israel, ternyata Bani Israel itu selalu membangkang. Ancene awakmu itu walaupun nabi dari Bani Israel tetap tidak taat. Wong sudah ada kitab suci aja, kemudian mereka membuat kitab suci palsu, yang asli dibuang, yang palsu seolah-olah diyakini benar. Ada Nabi Musa, justru yang diikuti namanya Musa Asamiri kan itu. Ada Nabi Isa, justru dimusuhi itu kan, sampai dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi akhirnya barokahullah, tetapi Nabi Isa ini oleh Gusti Allah dimurcokkan, bahasanya dimurcokkan ya. Walana lan ikut tetap ingat atas kita orang-orang yang beriman, akmaluna apa yang kami kerjakan ya. Ainu jaza tegese apa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan imbalan biha dengan apa yang kita kerja. Walakum lan ikut tetap ingat atas sira kabeh oleh Bani Israil amalu utawi perbuatan kalian semua. Aitu tujazauna tegese apa yang kalian kerjakan ya untuk kamu. Udah, kalau begitu lana amaluna walakum pisah dewe-dewe karep-karepe. Makanya kemarin saya menyampaikan pasayakfi kahumullah itu bukan hanya tugas individu kita orang beragama, juga ini tugas negara. Supaya ketika berbicara lana amaluna walakum a'malukum tidak memicu konflik horizontal antar penganut agama. Itu
Dan alhamdulillah di negara kita ini, hidup di Indonesia ini wajib beragama, Bu. Tidak boleh orang Indonesia itu hidup tanpa adanya ngaku yang tidak bertuhan, itu tidak boleh hidup di Indonesia. Ayakuna yen ta ono sapa si ini ayat sebelumnya itu ya. Jadi palayak budu ya, maka tolordo nyembah palaya mangko ora adoh ya baudu ya, palaya udu maka ora adoh ayakuna fi amal. Jadi apa yang kita kerjakan ya untuk kita, apa yang kalian kerjakan untuk kalian, tidak jauh ya dari apa yang. Jadi makanya patah bahasa Jawa itu hebat, becik ke titi olo ke ketoro. Itu kan itu termasuk bagian dari peribahasa Jawa mengambil apanya saripati ayat lana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu utawi kita sedaya orang-orang yang beriman lahu marang Gusti Allah iku mukhlisuna, tiang-tiang ingkang dadosaken ikhlas. Nah itu Bu, jadi ikhlas abot Bu. Memang dalam kehidupan ya, ujian yang paling berat itu memang yaitu dihadapkan kepada, terutama untuk tokoh-tokoh agama yang punya tugas wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar walau lana farmikul firqatin liyataffaqahuna fiddin. Nah, kalau sudah kita punya tugas untuk membentengi agama, kalau hanya sekedar mustami' dan muhibbin itu enggak terlalu resiko sebetulnya. Tapi kalau sudah berani mengajak tampil untuk membentengi agar orang-orang yang sudah muslim itu betul-betul berilmu, beriman, berilmu dan berakhlakul karimah, itu abot. Dan di antara sekian banyak umat Islam itu memang harus ada orang yang betul-betul berperan untuk membimbing, murbiyun untuk mendidik, ya, mursyidun untuk bisa memberi petunjuk, ya, murbiyun, mursyidun, nasihun sebagai pemberi nasihat harus ada. Makanya jadi ustadz, jadi kiai, jadi mubaleg itu bagian dari namanya fardu kifayah. Jadi panjenengan pun ngantos pemahaman fardu kifayah itu hanya untuk apa? Untuk memandikan mayit, ya kan? Membungkus mayit, nyolati mayit, kemudian mengubur mayit. Itu contoh yang selalu saya marahi kalau ada mahasiswa atau siapa tanya, apa fardu kifayah? Pak, nyolati mayit, apalagi memandikan mayit, apalagi menguburkan mayit. Itu namanya contoh yang sangat ini. Fardu kifayah itu semua kewajiban untuk menjamin keberlangsungan kemaslahatan hidup bersama. Jadi dosen ya wajib fardu kifayah, jadi guru fardu kifayah, jadi dokter fardu kifayah, jadi RT itu fardu kifayah. Makanya jenengan jadi RT jangan ditolak kalau diangkat jadi RT itu. Kalau jadi RW jadi fardu kifayah, jadi kepala desa, cuman untung di Kebonsari kelurahan diangkat. Jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden itu hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu mari kita cetak generasi-generasi yang bisa menjamin sibghatullah itu, yaitu betul-betul mewujud di dalam berbagai level kehidupan. Ada yang mau ini lagi Pak? Monggo. Nah ini kan komis. Ya monggo ya. Ya, ada istilah tasawuf itu kan memang taholi, tahali, tajali. Taholi itu sebuah aktivitas yang training lah, riyadhah, yang bisa membersihkan hati dari kerentek-kerentek yang jelek. Ya, hati kita itu diminimize ya, diperkecil kerentek yang jeleknya itu. Nah, riyadhahnya itu dalam bahasa orang tasawuf namanya takhliyatul qalbi anil awsafil mazmumah. Nah itu
menghilangkan kerentek-kerentek jelek dalam hati kita, wa tahliyatu bi ausofil mahmudah, kemudian dihiasi Pak, diganti dengan kerentek-kerentek yang baik. Kalau sudah seperti itu, maka tajalinya itu ekspresi dari perilaku kerentek baik yang selalu kita tumbuhkan di hati, maka akan memancarkan af'alul jamilah, perbuatan-perbuatan yang indah, yang baik. Jadi kalau sebetulnya ya, jadi makanya kan ada hadis innallaha la yangduru ila aswarikum wala ila adsamikum walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum. Kan itu dalam tinjauan. Nah itu butuh Pak, ada metodenya, ada semacam rialatnya itu, tahapan-tahapan untuk bisa bagaimana hati kita terkendali. Makanya ngapunten. Nah, menurut Al-Jurjani di dalam falsafah Hikmatut Tarsyih wa Falsafatuhu, jadi kita sholat seperti ini, dekemi ini itu sebetulnya salah satu fungsinya itu dalam rangka tempatnya kerentek jelek itu kan katanya orang tasawuf itu 2 jari di bawah susu kiri. Ya. Makanya di dekepi ngeten iki. Nah dalam rangka tahliyahnya di situ. Tahliyah tuh makanya orang la ilaha illallah itu kepala yang digelengkan juga begitu. Menurut orang tasawuf yang kerentek yang baik itu ada di sebelah kanan ini. Ya, makanya artinya tempat-tempat ininya itu, tempat-tempat kerenteknya hati kita itu sebetulnya ada di rangkai jantung berjenut dengan batang otak dan otak. Itu rangkainya itu, jantung berdenyut, batang otak dan otak. Nah, makanya ada istilah taroki, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam rangka itu sebetulnya. Itu salah satu simbolisasi riadohnya. Nah, jadi ada itunya, makanya monggo ini nyantai mawon kita ini, yang penting ngerti. Nah, dan memang betul itu kalau kita perhatikan betul, seperti ngapunten nggih. Seperti kenapa orang Kristen ini kan begini. Aneh nggih. Sebetulnya ini kan simbol juga dari semua agama yang diturunkan dari Allah. 3 tempat ini sebetulnya sebagai miniatur sumber yang bisa memberi inspirasi terhadap perilaku seseorang. Otak itu disebut dengan Baitul Ma'murnya jasad kita, yang ini disebut dengan Ka'bahnya jasad kita, yang ini sebagai pusat demitnya jasad kita di sini. Itu ceritanya itu. Makanya kita ini ada begini, kemudian ada orang la ilaha illallah. Jadi batuk ini supaya menjadi ini segitiga bermuda. Ngoten Pak Triyoso nggih. Nah, insyaallah ayat-ayat yang berhubungan dengan seperti ala bidzikrillah tatma'innul qulub, nanti kita akan ketemu ayat itu. Nah, sedikit akan saya jelaskan bagaimana sih hati bergerak, geruknya, geruk hati, watak wahing seseorang itu. Jadi hati dan sir membentuk watak wahing seseorang. Al-Fatihah.